Halo, aku Nur Hayatun. Halo, saya Indah Lestari. Halo, nama saya Nawang Sekaranjani. Oke, kali ini kami akan ngejelasin Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sendiri sering disebut sebagai dasar falsafah dari negara ideologi. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Pancasila sebagai dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian Indonesia. Perjanjian luhur serta tujuan yang hendak diwujudkan, karena itu Pancasila dijadikan ideologi negara. Selanjutnya ada makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea itu. Setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat mendalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Yang kedua, universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi. Dan yang terakhir ada lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setiap kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengertian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ialah peraturan negara yang memuat ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara tersebut. Oke, selanjutnya ada di isi batang tubuh Undang-Undang 1945. Yang pertama, ada 16 bab, yang kedua 37 pasal terbagi antara 5, yaitu bentuk dan kedaulatan negara sama dengan pasal 1, yang kedua, lembaga tertinggi negara sama dengan pasal 2 dan 3, yang ketiga, lembaga tinggi negara sama dengan pasal 4 sampai 15, 16, 18, 19 sampai 22. Dan selanjutnya yaitu unsur-unsur kesejahteraan negara sama dengan pasal 23, 29, 31 sampai 37. Unsur-unsur pemerintah sama dengan pasal 17, 24, 25, 26 sampai 28 dan 30. Yang ketiga yaitu 4 pasal aturan peralihan. Yang keempat 2 ayat aturan tambahan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Beberapa penerapan implementasi Polstranas atau politik strategi nasional dalam berbagai bidang, berikut ini adalah contohnya. Yang pertama ada bidang hukum, kedua bidang ekonomi, ketiga bidang politik, dan keempat bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi. Yang pertama, mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Yang kedua, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan di setiap daerah. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik. Yang pertama, memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, membangun bangsa dan watak bangsa, nation and character building, menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur. Oke, selanjutnya yaitu ada implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara di wilayah yang didukung oleh
sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Yang kedua, memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral di bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Baiklah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.